Persis di waktu yang sama. Sana tanggal 9 wukuf, di sini tanggal 9 puasa. Dengan nama yang sama. Pokoknya ikut Makkah. Kita kan sholatnya ngadap Makkah. Maka puasa ikut Makkah. Oh kalau gitu sholat Jumat ikut Mekah lah. Bolehkah puasa mengikuti hilal negara lain? Saya tak maulah ikut penetapan MUI. Saya tak percaya sama MUI itu. Saya maunya dari Arab Saudi aja lah. Tak bisa. Tak bisa. Karena satu negeri itu bisa ada dua kali. Bolehkah puasa mengikuti hilal negara lain? Tak boleh. Karena berbeda negeri, beda penampakan hilalnya. Pekanbaru mau ikut Saudi Arabia, ya tak bisa. Jarak Pekanbaru ke Makkah 9.000 km. Bukan dekat. Tak percaya, ukurlah sendiri. 9.000. Dari Pekanbaru ke Medan 600 km. Bisa beda. Oleh sebab itu maka kata Syekh Ali Jum'ah, nama kitabnya Al-Bayan Lima Yushghilul Azhan. Al-Bayan penjelasan, Lima Yushghilul Azhan, tentang perkara-perkara yang menyibukkan pikiran. Maka dijelaskan oleh Maulana Syekh Ali Jum'ah dalam cetakan 1 Kairo Al-Muqattam 2005 halaman 226, kata dia tak bisa kita ikuti ru'yah negeri kita. Jangan ikut Saudi Arabia. Pokoknya ikut Makkah. Kita kan sholatnya ngadap Makkah. Maka puasa ikut Makkah. Oh kalau gitu sholat Jumat ikut Mekah lah. Jam 1, jam 12.30 di sini. Di Makkah baru jam 8.30. Saya waktu pertama mengajar di kampus, datang mahasiswa. Ustadz, ya, guru kami tak pernah sholat Jumat di pesantren. Di mana dia sholat? Di Mekah, Ustaz. Saya bilang sholat Jumat di Mekah jam 12.30. Di pesantren baru jam 8.30. Di Makkah baru 8.30 pagi. Jadi guru ente ngapain di sana 8.30? Yang di haji, dia wukuf di Arafah. Puncaknya yang di kita, itu puasa. Persis di waktu yang sama. Sana tanggal 9 wukuf, di sini tanggal 9 puasa. Dengan nama yang sama. Hadisnya sahih. Saya bacakan hadisnya. Perhatikan kalimat hadisnya. Siyamu yaumi arafata anni ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanati allati qablahu wa as-sanati allati ba'dahu. Puasa di waktu yang bersamaan dengan wukuf orang yang di Arafah, momentumnya maksudnya. Ya, jadi waktunya tanggal 9 ditunjukkan dengan kata yaum. Yang dikerjakan di tanggal 9 itu seperti orang wukuf. Jadi bedanya puasa Arafah dengan puasa biasa, bukan sekedar menahan lapar dan haus. Mohon izin ya, bukan sekedar menahan lapar dan haus. Kalau sekedar menahan lapar dan haus, Anda nggak usah nunggu Arafah, Senin puasa, Kamis puasa, Ayyamul Bid puasa. Maaf, puasa Daud silahkan, tapi Arafah tidak. Saya tuliskan kalimat hadisnya dalam bahasa Arab. Lihat sini, saya ajarkan ilmunya sedikit. Mohon izin untuk mengingatkan saja, Yaum Siyam Yaum Arafah. Yaum menunjuk kepada waktu, dharaf sifatnya, dharaf zamani, mudhaf kepada Arafah, mudhaf ilaih, kepada hal, situasi. Dalam bahasa Arab, mudhaf dengan mudhaf ilaih kalau bersatu maka sifatnya nggak bisa dipisahkan. Paham? Tidak. Saya jelaskan dulu, memang tidak akan paham kan? Saya kasih istilah bahasa Arab. Mudhaf, sesuatu yang disandarkan. Mudhaf ilaih yang jadi sandaran. Antara yang disandarkan dengan yang jadi sandaran nggak bisa dipisahkan. Contoh, qalam Adi Hidayat. Ini spidol, spidolnya Adi Hidayat. Qalam mudhaf, mudhaf ilaih Adi Hidayat. Disatukan. Maka saya dengan spidol ini nggak bisa dipisahkan. Ya, misal, saya akan pergi, spidolnya tertinggal. Begitu saya pergi, orang akan mengatakan, Ustadz, itu spidolnya ketinggalan. Karena dia melekat dengan saya. Baik, sama persis. Ketika spidolnya diambil orang ditanya, itu spidol siapa? Itu spidolnya Ustadz Adi Hidayat. Melekat dengan saya. Yaum melekat dengan Arafah. Yaum menunjuk kepada waktu tanggal 9-nya. Di saat tanggal 9, yang di sana wukuf, di sini puasa. Tapi saat Anda puasa, kerjakan seperti orang wukuf. Apa sifatnya? Arafah. Arafah artinya kenal. Kalau ditambah tak, itu sifat. Bisa baik, bisa yang kurang baik. Ada dua riwayat dinamakan dengan Arafah. Pertama tentang manasik pada Nabi Ibrahim. Ketika diajarkan malaikat Jibril. Setelah selesai, Ibrahim alaihissalam mengatakan, Araftul an. Sekarang saya tahu. Yang kedua, sifat muhasabah. Kisah Nabi Adam alaihissalam.
Ketika Adam alaihissalam dengan sifat kemanusiaannya berbuat salah dengan istrinya Sayyidah Hawa, kemudian turun dari surga ke bumi, Quran surah 2 ayat 38. Adam konon dalam sejarah diturun di wilayah Asia Selatan India. Hawa di wilayah yang sekarang disebut dengan Jeddah. Jeddah nih. Kalau teman-teman haji atau umrah nanti ke Jeddah, di sisi Laut Merah, lurus dikit, perempatan pertama sebelah kiri itu ada sepeda ontel agak besar. Kemudian lurus lagi, sebelah perempatan kanan, kiri lurus, sebelah kanannya persis nyebrang dikit, itu ada bangunan batu bata yang tidak sempurna, warnanya coklat marun, merah marun. Itu di situ tulisannya Makbarah Sayyidah Hawa, kuburannya Sayyidah Hawa. Baik ya, kata sejarawan bukan kuburan, tapi itu Hawa pertama diturunkan di situ. Jadi Hawa turun di Jeddah, Adam turunnya di India, kedua berkelana mencari. Sampai satu titik setelah berpetualang itu, dari jauh ternampak seperti kelihatan. Ini saya kayaknya kenal nih, kalau bahasa kita. Yang kata Hawa, iya kayaknya saya tahu nih. Ya pantas tahu karena di bumi cuma ada 2 orang pada saat itu, gak ada yang lain. Adam dengan Hawa, yang lain belum ada. Belum ada Tengku Wisnu, belum ada Syirin, ada Adam dengan Hawa. Baik, diturun tuh. Ya, begitu kelihatan, merapat keduanya. Datang, naik ke bukit. Dalam bahasa Arab sebut Jabal. Begitu nampak, maka keluarlah puncak sayang yang dalam itu. Rasa kasih, perhatian yang sangat dalam bahasa Arab disebut dengan rahmah namanya. Karena itu perempuan punya rahim. Karena di dalam rahim itu ada sosok yang sangat dikasihi dengan sayang yang sangat dalam. Dia rela menderita sulit miring kanan kiri, yang penting sayang itu tetap ada. Adek, yang baik ya, jaga ya, sabar, lahiran lancar, disayang-sayang padahal sakit. Quran surah 7 ayat 189. Rahmah. Maka naiklah ke atas sampai sekarang disebut Jabal Rahmah. Nah saat bertemu itu, keduanya bertemu, mereka sadar kita pernah berbuat salah, makanya mengoreksi diri di situ. Yang tadi turun Quran surah ke-7 ayat 26 tadi. Jangan sampai terjadi lagi begini. Sampaikan pada anak cucu kita, disampaikan semuanya. Maka disebutlah tempat itu, mengenal, disebut dengan Arafah. Kenal sifat kekurangan atau kelebihan, tambah tak di ujungnya Arafah. Kalau banyak yang dikenal, tambah alif dan ta. Arafat. Mana yang kedua? Ketika kenal kekurangan, maka kita akan mengenal Allah untuk bertobat. Ma'rifatullah. Kenal diri kita, ma'rifatul insan. Nah, ini turunan katanya demikian. Maka setelah selesai itu, muncullah kalimat tadi. Nah, saat puasa tanggal 9 Dzulhijjah, kalimat itu dimunculkan, Siyam Yaum Arafah. Jadi kalau puasa di hari Arafah, jangan sekedar tahan lapar dan haus. Kalau cuma begini, di waktu lain pun sama. Kata Nabi, puasalah Anda sambil melakukan amalan orang wukuf di Arafah, yaitu introspeksi diri. Nanti tanggal 9 ya, mohon izin ya. Begitu Anda puasa, coba yang pernah kerja, berangkat, sambil berangkat, coba dicek. Barangkali Anda pernah melalui satu jalan, pernah maksiat di situ. Pernah duduk di meja sendirian di kantor, pernah berbuat salah.